Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri Arya Syahadinka. Saya perwakilan dari grup 9 ingin mempresentasikan tentang prediksi cuaca menggunakan metode Bayesian sebagai tugas dari sistem berbasis pengetahuan. Langsung aja lanjut ke perkenalan dari tim kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri sebagai pembuat poster dan presentasi pada kesempatan kali ini tentunya. Lanjut ada Ina Lestari sebagai pembuat resume. Kemudian ada Zamzamil Huda sebagai pembuat aplikasi. Yang terakhir ada Dava Rizkullah sebagai pembuat resume. Langsung aja kita menuju ke poster. Poster ini sebagai penjelasan prediksi cuaca dengan menggunakan metode pendekatan Bayesian. Faktanya, teorema ini ditemukan di antara makalah pendeta dan matematikawan Presbyterian Inggris Thomas Bayes dan diterbitkan secara anumerta dengan dibacakan kepada Royal Society pada tahun 1764. Apa yang dinyatakan dalam teorema Bayes? Jadi teorema Bayes ini menyatakan bahwa peluang bersyarat suatu kejadian berdasarkan terjadinya kejadian lain sama dengan peluang kejadian kedua jika kejadian pertama dikaitkan dengan peluang kejadian pertama. Nah, lanjut, apa yang dihitung dalam teorema Bayes? Jadi teorema Bayes ini menghitung probabilitas bersyarat suatu peristiwa berdasarkan nilai probabilitas spesifik terkait yang diketahui. Oke, berikut contoh dari rumus metode Bayesnya, mungkin teman-teman sekalian bisa melihat di sini. Lanjut ke penerapan sistem pakar untuk perkiraan cuaca dengan menggunakan metode Bayes. Nah, di sini kita punya 3 syarat. Yang pertama, jika suhu 20 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembaban lebih dari 70%, maka cuacanya sedang hujan. Yang kedua, syaratnya itu jika suhu lebih dari 25 derajat Celcius dengan kelembaban kurang dari 70%, maka cuacanya cerah. Syarat yang ketiga, jika suhu kurang dari 25 derajat Celcius dengan kelembaban kurang dari 70%, maka cuacanya normal. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, sederhananya teorema Bayes ini mengambil hasil tes dan menghubungkannya dengan probabilitas bersyarat dari hasil tes tersebut dengan adanya kejadian terkait lainnya. Untuk kesalahan positif dengan probabilitas tinggi, teorema ini memberikan kemungkinan yang lebih masuk akal untuk hasil tersebut. Lanjut, di sini kita punya contoh kasus, semisal besok Mary akan mengadakan resepsi di luar gedung. Sayangnya perakiraan cuaca besok bilang kalau hujan. Sebenarnya di tahun-tahun belakangan ini hujan hanya turun 5 hari dalam 1 tahun. Selama ini, jika benar-benar hujan, perakirawan cuaca memprediksi dengan benar sebesar 90%. Jika tidak hujan, perakirawan salah memprediksi sebanyak 10% dari semua prediksi yang telah dibuat. Jadi berapa kemungkinan besok akan hujan gitu, untuk resepsinya si Mary ini ya. Jadi rumus yang akan dipakai kayak gini. P hujan, prediksi hujan sama dengan P prediksi hujan dikali dengan P hujan per atau dibagi P prediksi hujan per hujan dikali P hujan ditambah P prediksi hujan dikali P hujan. Lalu didapat P hujan, prediksi hujan sama dengan 90/100 dikali 5 per 365 per 90/100 dikali 5 per 365 ditambah 10/100 dikali 360 per 365. Lalu bakal didapat lagi hasil P hujan, prediksi hujan sama dengan 9/730 per 9/730 ditambah 360 per 365. Maka akan didapat jumlah 1/9. Nah, jadi kemungkinan besok benar-benar hujan itu di angka 1/9. Jadi kesimpulannya besok tidak akan hujan gitu. Oke, dari contoh kasus kita lanjut ke flowchartnya. Jadi flowchart ini menjelaskan bagaimana sistem prediksi cuaca dengan menggunakan metode pendekatan Bayesian berjalan. Kita mulai dengan aplikasinya ini dibuka. Di sini dimulai aplikasinya. Lalu ketika aplikasinya sudah dibuka, kita langsung disuguhin sama input suhu. Setelah kita input suhu sesuai dengan suhu yang terjadi gitu pada saat itu, kita lanjut di input kelembaban. Nah, input kelembabannya ini
Ketika sudah di-input, lalu kita melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, maka akan didapat hasil atau output dari perhitungan yang sudah dihitung tadi. Oke, setelah flowchart kita coba aja ke demo aplikasinya ya. Di sini kita coba suhunya. Oke, sebelum kita coba suhunya, di sini demo aplikasi prediksi cuaca dengan pendekatan Bayesian. Di sini suhu derajat Celciusnya seperti tadi yang sudah dijelaskan bisa diinput sesuai dengan syaratnya aja. Kita coba aja syaratnya. Jika suhu 20 sampai 25 derajat Celcius, oke, kita coba aja semisal suhunya 25 derajat gitu. Dengan kelembaban lebih dari 70%, maka cuacanya hujan. Oke. Kita coba mungkin kelembabannya 75 gitu. Maka prediksinya akan hujan. Kita back. Lanjut ke syarat kedua, apakah benar gitu kita masukin? Apakah sesuai juga gitu loh. Jika suhu lebih dari 25 derajat Celcius, kita coba suhunya mungkin suhu-suhu Jakarta di akhir tahun kemarin 2023 gitu. 30 derajat Celcius dengan kelembabannya semisal 62. Cuacanya maka cerah, panas sekali ya, bukan cerah. Lalu kita back lagi, kita hitung ke perhitungan ketiga. Kita coba di suhu 24 derajat. Wow, gak mungkin Jakarta segitu. Bisa jadi kalau hujan 3 hari gitu. Kelembabannya kurang dari 70%, kita coba di mungkin 50% kali. Coba, maka cuacanya normal. Oke, dari demo aplikasi kita lanjut aja. Maka kesimpulan yang bisa diambil yaitu metode Bayes memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menggabungkan informasi awal dengan data observasi baru, sehingga memungkinkan penggunaan pengetahuan eksperimen dalam membuat perkiraan cuaca yang lebih akurat. Hasil eksperimen kami menunjukkan bahwa metode Bayes efektif dalam meningkatkan ketepatan perkiraan cuaca dibandingkan dengan metode tradisional. Karena kan tradisional cuman tebak-tebak atau sesuai dengan prediksi, kalau ini kan sesuai dengan data gitu. Lanjut, dengan menerapkan sistem pakar perkiraan cuaca menggunakan metode Bayes, kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika atmosfer dan menghasilkan perkiraan yang lebih handal. Meskipun telah mencapai hasil yang memuaskan, penelitian dan pengembangan lebih lanjut masih diperlukan untuk terus meningkatkan kinerja sistem pakar ini. Keterlibatan lebih lanjut dari komunitas ilmiah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperluas penggunaan sistem pakar ini dalam menghadapi tantangan perkiraan cuaca di masa depan. Dengan demikian, penerapan sistem pakar perkiraan cuaca menggunakan metode Bayes memberikan kontribusi positif dalam pengembangan teknologi perkiraan cuaca yang lebih canggih dan handal. Oke, mungkin sekian aja presentasi dari grup kami, grup 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton sekalian. Jangan lupa di like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.